Halo semuanya, perkenalkan nama saya Waldi Marbun. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Medan dengan prodi Sastra Inggris dari kelas C 2021. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester ya dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Salma Nailo Faria. Jadi tema yang saya pilih kali ini untuk tugas video ini berjudul teks akademik dan non-akademik. Baiklah, jadi dalam tema teks akademik dan non-akademik ini ada 4 topik. Jadi topik pertama adalah pengertian teks akademik, kedua adalah perbedaan teks akademik dan non-akademik, ketiga adalah ciri-ciri teks akademik, keempat ataupun yang terakhir adalah genre makro dan orisinalitas. Tanpa panjang lebar lagi, kita akan masuk kepada topik pertama, yaitu pengertian teks akademik. Jadi, apa itu teks akademik? Menurut Abidin, Yunus, dan kawan-kawan, pada tahun 2014, teks akademik atau karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Dan sekarang kita masuk ke dalam topik kedua, yaitu perbedaan teks akademik dan non-akademik. Jadi, seperti teman-teman yang bisa lihat, dalam perbedaan teks akademik dan teks non-akademik terdapat 7 aspek. Jadi, mari kita bahas satu persatu. Untuk eh, aspek pertama adalah objek. Dalam teks akademik, menggunakan objek untuk sebagai fakta yang diteliti. Sedangkan dalam teks non-akademik, tidak ada objek yang diteliti. Dalam aspek kedua adalah fakta pengamatan. Jadi, dalam teks akademik dibuktikan dengan pengamatan ataupun disebut objektif. Sedangkan dalam teks non-akademik bisa dilakukan tanpa dukungan ataupun bukti yang konkret. Dalam aspek yang ketiga ada tata urutan. Jadi, di dalam teks akademik, tata urutannya bersifat metodis dan sistematis. Sedangkan dalam teks non-akademik hanya sesuai dengan alur. Untuk aspek yang keempat yaitu bahasa, dalam teks akademik menggunakan bahasa yang ilmiah. Sedangkan dalam teks non-akademik menggunakan bahasa yang non-ilmiah. Untuk aspek yang kelima adalah istilah. Dalam teks akademik, digunakan pemakaian istilah khusus. Dalam teks non-akademik, digunakan pemakaian istilah yang umum. Untuk aspek yang keenam yaitu gaya bahasa, dalam teks akademik menggunakan gaya bahasa yang normal, dalam teks non-akademik menggunakan bahasa yang non-formal dan populer. Untuk aspek yang ketujuh ataupun yang terakhir, yaitu aspek isi. Dalam teks akademik biasanya berisi pengamatan ataupun penelitian. Sedangkan dalam teks non-akademik dapat bersifat persuasif, deskriptif, maupun kritik tanpa didukung adanya bukti konkret. Tadi ada perbedaan antara teks akademik dan non-akademik. Selanjutnya, eh, contoh teks perbedaan dari teks akademik dan non-akademik. Jadi, untuk teks akademik contohnya ada teks skripsi, teks disertasi, teks tesis, jurnal ilmiah, dan laporan hasil penelitian, dan sebagainya. Dalam contoh teks non-akademik ada novel, cerpen, dongeng, teks drama, dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke dalam topik selanjutnya yaitu ciri-ciri dari teks akademik. Yang pertama bersifat sederhana dalam struktur kalimat. Dan kedua, padat kata leksikal, yang mana artinya padat akan makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang benda dan peristiwa. Yang ketiga, bersifat metodis dan sistematis. Yang keempat,
Teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika melalui ungkapan inkongruen. Jadi maksudnya memanfaatkan metafora gramatika yaitu memanfaatkan pergeseran dari satu jenis leksis ke leksis lainnya atau dari tataran gramatika yang lebih tinggi bergeser pada ke tataran gramatika yang lebih rendah. Yang dimana melalui ungkapan inkongruen maksudnya melalui interaksi antara orang dan lingkungannya yang tidak sesuai ataupun tidak sejalan dengan teori dan modelnya. Dan ciri terakhir adalah adanya fakta objek yang diteliti. Kita masuk ke dalam genre makro dari teks akademik. Jadi genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Uh, Selanjutnya ada genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Jadi berikut contoh dari teks akademik dalam genre makro. Yang pertama ada ulasan buku. Jadi ulasan buku dapat dikelompokkan menjadi buku ajar dan buku referensi. Yang kedua ada proposal. Jadi proposal merupakan tulisan yang berisi rancangan penelitian. Proposal dapat berupa proposal penelitian dan ataupun proposal kegiatan. Yang ketiga ada laporan penelitian. Jadi laporan dapat dikelompokkan menjadi laporan penelitian dan laporan kegiatan. Yang terakhir ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah dapat dikelompokkan menjadi artikel penelitian dan artikel konseptual. Topik selanjutnya adalah orisinalitas. Jadi teks akademik harus ditulis dengan menggunakan bahasa formal ataupun baku. Selanjutnya, teks akademik yang baik juga memiliki standar orisinalitas dalam penyusunannya. Yang ketiga, teks akademik yang dihasilkan merupakan teks asli atau tulen dari buah pikir penulisnya. Jadi, hal yang kita perlu perhatikan agar teks akademik yang kita tulis lolos dari cek plagiasi dan kita pun mendapatkan orisinalitasnya adalah tandai teks yang merupakan hasil pemikiran sendiri dan teks hasil copy paste. Jadi kita harus membedakan hasil tulisan kita dan hasil yang kita ambil dari sumber-sumber tertentu. Yang kedua, fokus pada teks yang berbentuk copy paste dan buat dalam bentuk parafrase. Jadi eh, sumber-sumber yang kita ambil dari info-info yang kita ambil dari sumber-sumber tertentu. Jika kita ingin masukkan dalam teks akademik yang kita tulis, kita harus menata ulang dari susunan kalimatnya ataupun yang kita kenal sebagai parafrase. Yang ketiga, setiap kutipan biasakan menggunakan kalimat sendiri. Dan yang terakhir adalah perbanyak membaca, yang mana untuk menambah referensi-referensi lainnya jika kita ingin menulis teks akademik. Jadi, sekianlah penjelasan saya tentang teks akademik dan non-akademik. Kita tadi sudah membahas dari pengertian teks akademik, perbedaan teks akademik dan non-akademik, dan ciri-ciri teks akademik, maupun genre makro dan orisinalitas. Jadi, saya harap dengan penjelasan dari video tadi kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi, untuk kata penutup, saya ingin memohon maaf jika ada kesalahan pengucapan ataupun misinformasi dari penyampaian saya. Semoga teman-teman dapat memaafkannya. Sekian ucapan yang dapat saya sampaikan dan terima kasih.